Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Sir. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan belajar turunan aljabar. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian turunan aljabar. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan turunan aljabar. Jadi anak-anak Bapak sekalian, perlu diketahui bersama bahwa pengertian turunan itu adalah ini dia. Pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Ini secara umumnya ya anak-anak Bapak sekalian. Nanti secara matematisnya, Bapak bisa jelaskan nanti dengan melalui contoh. Jadi proses dalam menemukan turunan itu disebut dengan diferensiasi. Jadi ini dia. Jadi anak-anak Bapak sekalian, pada fungsi Y sama dengan fx. Turunan ini jadi kalau ditanya ini turunan dari variabel Y, berarti ini turunan dari fungsi Y terhadap X, ini dia. Dinotasikan dengan, ini dia, simbol dari turunan, dy per dx. Ini artinya adalah d-nya itu derivatif fungsi y terhadap x. Karena di sini x dia. Atau bisa kita tulis simbolnya seperti ini, dfx dibagi dengan dx. Atau lebih banyak sih yang kita lihat itu seperti ini, y aksen gitu. Y aksen. Dan secara umum didefinisikan turunan itu seperti ini anak-anak Bapak sekalian. Jadi turunan itu berarti kalau dia misalnya ini tulisannya adalah fx sama dengan sekian-sekian, maka turunannya ini dia, f aksen. Itu berasal dari ini, limit h menuju 0, F dalam kurung X ditambah dengan H, dikurang Fx dibagi dengan H. Ini secara umum. Makanya kemarin kita belajar limit terlebih dahulu, setelah kita paham tentang bagaimana menyelesaikan soal yang berkaitan dengan limit, maka pada pertemuan ini kita belajar tentang turunan. Bapak kasih contoh. Oke, contohnya seperti ini anak Bapak sekalian. Diketahui Mx sama dengan 4x ditambah 5. Tentukan f aksen. Jadi anak Bapak sekalian, kita cari dengan proses limitnya. Berarti tadi f aksen x itu sama dengan limit, masih ingat tadi, h menuju 0, f dalam kurung x ditambah h, dikurang dengan fx, dibagi dengan h. Benar nggak ini rumusnya? Benar, Sir. Oke, good. Jadi anak Bapak sekalian, kalaulah seandainya yang ini Bapak ganti dengan X ditambah dengan H, berarti yang X ini kita ganti dengan ini kan? Berarti 4 dalam kurung X ditambah H ditambah dengan 5. Berarti sama dengan berapa ini? 4X ditambah dengan 4H ditambah dengan 5. Kan gitu dia. Maka anak Bapak sekalian kita bisa H menuju 0. Maka yang ini tadi yang mana? Ini dia kan. Berarti 4X ditambah 4H ditambah dengan 5 dikurang. Fx-nya yang mana? 4X tambah 5. Ini dia.
Berarti 4X ditambah dengan 5. Dibagi dengan H. Ada yang hilang nggak? 4X tambah 5. Oke, yang ini kan habis. Sama dengan 0 kan? Yang ini juga habis. Sama dengan 0. Berarti tinggal limit H menuju 0, berarti 4H dibagi dengan H. H-nya habis tidak? Habis, Sir. Oke, berarti sama dengan 4. Ini dia. Kemarin kan Bapak sudah kasih tahu sama kalian. Ini Bapak jelaskan fx itu misalkan gini. AX pangkat N. Maka turunannya itu kemarin apa? NA. Oke, NA atau AN sama saja ya. X. N-1. Oke, pangkat N dikurang dengan 1. Secara umum seperti ini bisa kita tulis. Oke. Dengan catatan, nah gini, kita buat catatan. Dengan catatan turunan konstanta berapa kemarin? 0. Oh iya, turunan konstanta 0. Maka dari sini kita bisa cari kalau fx sama dengan 4x ditambah dengan 5, berarti turunannya berapa, Nak? 4 kali 1 X 1 Iya. kurang 1. Ini kan sebenarnya seperti ini dia. Kalau kita buat 5 ini konstanta kan sama aja dengan X pangkat 0. Gitu kan, Nak? X pangkat 0 itu kan sama dengan 1 kan? Oke, ini kan pangkat 1. Berarti kan prosesnya gini dia. 4 dikali dengan 1, sama saja ya. NA sama AN sama aja ya. Lalu, X, di sini kan 1 dikurang 1, ditambah dengan 5, dikali dengan 0, berarti ini X 0 dikurang dengan 1. Kan seperti itu. Betul nggak, Nak? Betul, Sir. Oke, good. Sampai di sini, maka turunannya itu adalah 4, kan gitu. Karena kan X pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Betul? Betul, Iya, Sir. Nak? Lalu nih 5 kali 0 kan ini sama dengan 0. Berarti 4 kali 1 ditambah 0. Berarti 4 jawabannya. Boleh seperti itu. Jadi kira-kira soal nomor 2. Oke, ini kalau kita cari secara langsung gimana? Nanti kita cari dengan aturan limitnya. 6X tambah 5. Oke, good. 6X tambah dengan 5. Kita cek dulu ya. Ini kan kita kan nggak langsung ini. Berarti kalau kita cari dengan limitnya seperti ini. Limit, benar nggak? H menuju 0, berarti kalau dia fx tambah h, kan rumusnya gini, fx tambah h dikurang dengan fx dibagi dengan h. Sehingga limit h menuju 0, berarti ini sama saja dengan 3 dalam kurung x ditambah h, karena ini kuadrat, berarti kuadrat, ditambah dengan 5, x-nya ganti dengan ini, berarti X ditambah H dikurang dengan 1. Benar nggak? Benar, Sir. Oke? Bapak ulang ini di sini ya. Berarti di sini kita bisa tulis 3 dalam kurung X ditambah H dikuadratkan ditambah dengan 5. Berarti di sini X ditambah H dikurang dengan 1 dikurang. Fx-nya itu yang mana? 3X kuadrat. X kuadrat ditambah dengan 5X dikurang 1 dibagi dengan H. Oke, berarti limit H menuju 0, yang ini kalau kita kuadratkan jadinya gimana nih? Ini berarti X kuadrat ditambah 2XH ditambah dengan H kuadrat. Kita kalikan 3. Berarti 3X kuadrat ditambah 6XH ditambah dengan 3H kuadrat ditambah dengan ini 5X, lalu ini tambah dengan 5H dikurang 1, lalu dikurang 3X kuadrat dikurang 5X dikurang 1 dibagi dengan H. Oke, kita coret-coret mana yang bisa dihilangkan.
Ini ya. Oke, ada lagi? 5X, Sir. Terus? Yang ini seharusnya jadi tambah ya, Nak? Negatif kali negatif kan? Maka ini habis. Iya, iya. Maka tinggal limit H menuju 0, tinggal 6XH kan? Berarti kita buat hanya di luar, jadinya berapa nih? 6X ditambah 3H, karena ini kan H kuadrat, ditambah 5 dibagi dengan H. Benar nggak? Benar, Sir. Selanjutnya kita masukkan hanya sama dengan 0. Berarti kalau kita substitusikan hanya sama dengan 0, maka yang ini 0 kan? Sehingga jawabannya tinggal berapa? 6X tambah 5. Oke. Mudahan pakai cara yang limit atau pakai cara rumus yang kedua, yang fx sama dengan ax pangkat n, turunannya itu adalah an x n kurang 1. Mudahan yang pakai cara yang ini atau yang ini, Nak? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Kedua ya. Kedua, Sir. Oke, lanjut. Oke, ini. Jadi ini ada beberapa soal ini. Kita pakai cara yang limit atau cara yang cepat? Cara yang cepat aja ya. Karena kan ini pilihan berganda. Oke, kalau seandainya ada soal ini, yang ditanya adalah turunan. Berarti yang pertama ini kita ubah dulu. Berarti fx sama dengan x kuadrat dikurang. Ini x-nya naik ke atas, jadi pangkat minus 1 kan? Betul nggak? Betul, Sir. Lalu tambah dengan 1. Maka turunannya jadi berapa? 2X kurang 2x 2X tambah kurang 1 kan gitu kan? Ini jadi tambah x, ini negatif 1 kurang 1. Ditambah dengan 0. Kan gitu kan? Oke, Bapak tulis lagi rumusnya. AX pangkat N, maka ini rumusnya ANX N kurang 1. Sehingga hasilnya adalah 2X ditambah X pangkat negatif 2. Oke, sampai di sini jawabannya apa, Nak? Ada? Oke, untuk soal nomor 1 paham nggak? Paham, Sir. Oke, good. Lanjut ya, soal nomor 2. Oke, bagaimana seperti ini? Kita ubah dulu yang ini. Yang ini jadinya apa, Nak? Akar 2 X pangkat setengah. Betul nggak? betul, Sir. Oke, good. Yang ini kita bisa naikkan ke atas. Berarti gini, Bapak tulis saja di bawah. Gx sama dengan X pangkat negatif 1 ditambah X pangkat 3 dikurang akar 2 X pangkat 1/2. Ya, sampai sini paham? Paham, Sir. Oke, good. Sekarang kita turunkan. Oke. Maka ini turunannya jadi berapa? Negatif X, ini kurang 1 kan gitu kan? Iya, Sir. Ditambah 3X, 3 dikurang 1. Dikurang akar 2 dikali dengan 1/2. X berarti ini setengah dikurang 1. Gitu kan? Iya, Sir. Oke, good. Berarti G aksen sama dengan, jadinya berapa? Negatif X pangkat negatif 2 ditambah 3X pangkat 2 dikurang akar 2/2 X pangkat setengah dikurang 1 jadi berapa, Nak? Minus setengah, Sir. Oke, negatif setengah. Sehingga G aksen sama dengan, oke, ini pindahkan ke bawah supaya positif. Nah, ini kan nggak ada yang pangkat negatif. Berarti 1/X kuadrat ditambah dengan 3X kuadrat dikurang akar 2/2
2x pangkat setengah. Kemudian G aksen sama dengan berarti 1 per negatif 1 per x kuadrat ditambah 3x kuadrat dikurang akar 2 per, yang ini kan x pangkat setengah, boleh Bapak tulis seperti ini. Benar nggak? Benar, Sir. Oke, selanjutnya, nah Bapak sekalian, yang ini bisa kita rasionalkan, sama-sama kita kalikan dengan akar 2. Betul nggak? Kalau sama-sama kita rasionalkan akar 2, jadinya gimana nih? Berarti akar 2 kali akar 2 berapa? Akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Akar 4 itu kan 2, berarti ini sama ini habis. Benar nggak, Nak? Benar, Sir. Oke, sehingga Benar, Sir. Bapak sekalian, ini jadinya gimana? G aksen sama dengan negatif 1 per x kuadrat ditambah dengan 3x kuadrat dikurang dengan, ini berarti 1 per, mana? 1 per akar 2 kali akar x, kan boleh Bapak tulis gini. Oke, digabung dia. Jadi kira-kira ini jawabannya yang mana? A, A, Sir. Sir. Oke, good. Yang nomor 2 ini kan dia harus teliti kan? Karena dia bentuknya dalam bentuk akar yang ini. Betul nggak, anak Bapak? Harus teliti dia. Oke, next. Soal nomor 3. Maka yang akar ini kita ubah dalam bentuk perpangkatan. Berarti RT sama dengan, ini kan pangkat 1. Yang ini kan nanti T pangkat setengah. Kalau dia bentuknya seperti ini kan pangkatnya kan ditambah. Berarti 1 ditambah setengah, itu berarti T pangkat 3/2. Ditambah 1 per T pangkat 3/2. Oke, selanjutnya RT sama dengan T pangkat 3/2, dia ditambah, T-nya naikkan ke atas, jadi pangkatnya negatif, T pangkat negatif 3/2. Setelah seperti ini, baru kita turunkan. Nah, maka turunannya 3/2, T pangkat 3/2 dikurang 1, ya kan? Ini ke sini berarti jadi negatif 3/2, T pangkat negatif 3/2 dikurang dengan 1. Oke, selanjutnya R aksen T sama dengan, ini berarti 3/2, T pangkat 3/2 dikurang 1, berapa, Nak? Setengah. Setengah ya, berarti T pangkat setengah dikurang 3/2, T pangkat negatif 3/2 dikurang 1. Min 5/2. Oke, good. Min 5/2. Maka aksen T sama dengan yang ini, Nak. Kita cari dulu yang ini. Ini ya. Yang ini, maka bisa seperti ini ya. 3/2 T pangkat 5/2. Benar nggak? Maka ini bisa Benar, Sir. ubah gini. Selanjutnya kita bisa ubah seperti ini, Nak. 3/2, ini T, kan ini 4/2, 4/2, 2, lalu T pangkat 1/2. Jadi T pangkat 5/2 itu kita pecah seperti ini. T pangkat, ini sebenarnya T pangkat 4/2, T pangkat 1/2. 5/2 itu kan sama aja dengan 4/2 ditambah dengan 1/2. Sehingga kita bisa dapat ini 3/2 T kuadrat akar T. Gitu dia. Maka ini jawabannya bisa kita tulis 3/2 akar T kurang, ini dia. Berarti 3/2 T kuadrat akar T. Ada nggak jawabannya? Ada, Sir. C. Apa? Oke, good. Sampai di sini kira-kira agak bingung nggak kalau yang dalam bentuk akar-akar gini? Turunan pertama, nah seperti ini.
HX sama dengan X pangkat 2/3 dikali dengan 4X dikurang dengan 5. Kalau seperti ini, yang pertama kita kalikan dulu. Yang ini kalikan ke sini. Berarti 4, berarti kalau X pangkat 2/3 ditambah dengan 1, jadinya berapa ini? X pangkat berapa? 5/3, Sir. 5 per, oke. 5/3 ya. Berarti 4X pangkat 5/3 dikurang 5X pangkat 2/3. Selanjutnya kita turunkan. Berarti 4 dikali dengan 5/3, X pangkat 5/3, ini dikurang dengan 1, dikurang 5, dikali dengan 2/3, X pangkat 2/3 dikurang dengan 1. Maka turunannya jadinya berapa, Nina? 20 ya, per 3. X pangkat berapa? 5/3 dikurang 1. 2/3. Oke, 2/3. Dikurang, berapa tadi, Nak? 10/3, X pangkat? Min 1/3. Oke, min 1/3. Sekarang, kita positifkan. Ini 20/3, X pangkat 2/3 dikurang 10/3, X pangkat 1/3. Ternyata tidak ada jawaban seperti itu. Maka kita buat dalam bentuk akar. Berarti sama dengan, dia prosesnya gini, Nak. Akar dari A pangkat N, ini M, jadi sama dengan A pangkat yang di dalam dibagi dengan yang di luar. Berarti yang ini jadinya gimana? 20/3 akar X, di sini berapa? 2, Sir. Oke, 2. Berarti di sini 3. Dikurang 10/3 akar X. Di sini 1, berarti di sini 3. 3, Sir. Oke, ada nggak jawabannya? Bola. Oke, good. Oke, Bapak kira sampai di sini. Mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut lagi pertemuan besok dengan materi seperti ini lagi ya, Nak ya. Belum ini kan, belum paham kali kan? Yes, sir.